Air, semua orang butuh air. Dan Nabi membolehkan para sahabat punya sumur pribadi. Yang tidak boleh adalah ketika ada sumber, katakanlah yang besar, lalu kemudian sumber yang besar tadi itu dikuasai oleh individu, sementara orang lain membutuhkan sumber air. Nah, ini tidak boleh. Karena itu misalnya begini, boleh tidak kita itu menemukan sumber minyak di tanah kita, tapi sumbernya terbatas, kita pakai sendiri, seperti kasus-kasus sumur-sumur tua. Maka dalam kasus tadi ketika sumbernya itu sudah habis atau sumbernya itu terbatas, itu berbeda dengan ketika sumbernya itu tidak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika min adilla wa dhalla zilla wa adlima wa dhalama wa ajla yajra alayhi. Kita pada pagi hari ini akan membahas masalah kontemporer sesuai dengan permintaan dari panitia, dan isu atau masalah yang kita akan bahas pada sore hari ini ya, seperti yang kita tahu bagaimana kasus yang kemarin terjadi di Bekasi ya, di Puncak ya, sampai hari ini masih ramai diperbincangkan, yaitu kasus yang terkait dengan bagaimana pemanfaatan fasilitas umum yang kemudian menjadi atau menimbulkan dampak ya terhadap lingkungan. Jadi kasus banjir di Bekasi itu tidak berdiri sendiri. Termasuk kemarin sebelumnya yang sampai hari ini masih ramai kasus PSN yang terkait dengan pagar laut ya, yang juga masih ramai. Ini semuanya terkait. Jadi kita akan membahas masalah ini, yaitu bagaimana Islam mengatur ya, bagaimana Islam mengatur persoalan-persoalan ini. Nah, yang tidak kalah ngerinya Bapak Ibu sekalian, kasus di Bekasi kemarin ya, kasus banjir itu, ternyata di balik itu ada masalah yang terkait dengan keluarnya sertifikat. Ya, sertifikat kalau sebelumnya ada rame laut sudah disertifikat. Ya. Pernah mendengar Bapak Ibu? Ya. Nah, kemarin ternyata kasus di Bekasi juga hampir sama. Jadi kali-kali itu ternyata sudah disertifikat. Nah, ini nanti kita akan bahas bagaimana hukumnya laut disertifikat, kali disertifikat ya. Apakah bisa ataukah boleh dalam pandangan Islam gitu. Nah, karena ternyata dampak dari kasus pemagaran laut, termasuk reklamasi nanti, termasuk juga kasus sertifikat yang dikeluarkan terkait dengan kali ya, itu ternyata menimbulkan masalah terkait dengan banjir. Belum lagi kasus di Puncak, yang ini nanti masih terkait semua ya. Nah, kasus di Puncak itu terkait dengan tanah kepemilikan milik perhutani, tapi karena tidak dimanfaatkan kemudian dikelola oleh swasta, dibikin wahana bermain. Dampak dari itu kemudian, dan ini yang juga sedang ramai sekarang dibahas di Tempo, bocor halus ya, itu dibahas di situ. Dan ini terkait dengan ya kebijakan rezim sebelumnya ya, bagaimana mengizinkan lahan-lahan yang harusnya itu menjadi resapan air, kemudian dikeluarkan izinnya, akhirnya air dari atas itu turun ke bawah dan gak ada yang bisa menahan air itu. Akhirnya debit air yang turun di samping karena hujan, curah hujannya tinggi, gak ada resapannya, akhirnya kemudian
muncul longsor, banjir dan sebagainya seperti yang kita lihat, ya. Dan hari ini kita melihat bagaimana Gubernur Jawa Barat yang baru terpilih sibuk bagaimana melakukan mitigasi, ya. Kemudian pemetaan apa problem yang menyebabkan masalah itu terjadi. Nah, ini masalah yang kita akan bahas pada kajian pada sore hari ini. Semoga waktunya cukup, ya. Dan mohon maaf tidak sempat menyediakan atau menyiapkan slide. Tadi saya tidak tahu kalau masjid ada fasilitas LCD. Insya Allah nanti lain kali kalau ada kajian-kajian tematik atau ini nanti mungkin bisa kita gunakan insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, pertama kita mesti paham, ya. Jadi Islam itu, Bapak Ibu sekalian, itu agama yang sudah sangat-sangat detail, gitu, dalam mengatur harta kekayaan termasuk kepemilikan. Nah, di dalam Islam itu ada 3 kategori kepemilikan. Ini dulu yang kita mesti bahas supaya kita paham, gitu. Pertama, di dalam Islam itu ada namanya kepemilikan individu, ya, ada kepemilikan namanya kepemilikan individu. Kepemilikan individu itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah harta yang boleh dimiliki oleh individu. Kalau dalam bahasa fikihnya itu disebut dengan idnus syari' lil intifa', ya, bil aini. Jadi syari' atau Allah dan Rasulnya memberikan izin kepada individu untuk memanfaatkan barang tadi. Jadi misalnya begini, kita boleh memiliki tanah. Tanah itu termasuk benda yang diizinkan oleh asy-syari' untuk dimiliki secara pribadi. Nah, ini namanya idnus syari', izin yang diberikan oleh syari', ya, kepada individu untuk apa? Lil intifa', untuk memanfaatkan. Itu jenis kepemilikan yang pertama. Kemudian kepemilikan yang kedua, itu adalah kepemilikan atas barang atau harta, yang barang atau harta tadi itu terkait dengan kepemilikan bersama, ya, kepemilikan bersama. Contoh dalam hal ini misalnya masjid. Masjid itu meskipun yang bangun mungkin pribadi, tapi begitu dia menjadi masjid, maka tabiat masjid itu bukan milik pribadi. Karena itu tidak ada masjid pribadi, ya, kecuali kalau mushola di rumah, ya. Kalau mushola di rumah itu lain, ya. Ini masjid. Masjid itu tabiatnya adalah kepemilikan umum, bukan milik pribadi, bukan milik organisasi, tidak boleh. Karena masjid itu tabiatnya milik umum. Sama seperti kasus jalan raya. Jalan raya itu tidak boleh dimonopoli oleh individu, tidak boleh. Nah, itu nanti kasus laut. Makanya laut itu termasuk kepemilikan umum. Tidak boleh ada orang kemudian memonopoli laut, bahkan kemudian mendapatkan sertifikat hak milik terhadap laut. Itu tidak boleh. Ya, itu haram di dalam Islam. Dan yang seperti itu banyak. Bisa udara, bisa laut. Ya, termasuk diantaranya itu nanti terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di atasnya. Jadi misalnya begini, jalan itu tabiatnya adalah milik umum. Karena jalan itu milik umum, maka misalnya contoh, ada tiang listrik berdiri di atas jalan, maka tidak boleh misalnya perusahaan pribadi atau apapun memanfaatkan,
Ya, jalan-jalan umum tadi itu tidak boleh. Ketika dia melewati jalan umum berarti dia merupakan fasilitas umum. Gitu. Nah, di situ nanti kita bisa membaca ya, misalnya seperti kalau kita sekarang ya kasus katakanlah misalnya jalan raya, jalan tol dan sebagainya. Itu termasuk perkara-perkara yang tabiatnya tidak bisa dimiliki oleh individu. Gitu. Ya, perkara-perkara tabiatnya tidak bisa dimiliki oleh individu. Itu termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Gitu. Kepemilikan umum. Nah, kepemilikan umum itu Bapak Ibu sekalian, itu nanti kita bisa bagi menjadi 3. Ya, jadi kepemilikan umum itu nanti kita bisa bagi menjadi 3. Ada yang terkait dengan benda yang melibatkan hajat hidup orang banyak. Contoh misalnya begini, api seperti PLN, energi, kemudian air ya, yang berlimpah, semua orang membutuhkan air, maka tidak boleh ada monopoli kalau sumbernya berlimpah. Kemudian yang ketiga, itu nanti terkait dengan seperti dalam hadis itu disebutkan anas syuraka fi salasin, manusia berserikat, artinya sama-sama mereka itu membutuhkan alma wal kala wan nar, api jadi air pertama, kemudian yang kedua itu adalah hutan ya, termasuk di dalamnya itu nanti macam-macam ya. Dan yang ketiga itu adalah api itu termasuk energi. Nah karena itu termasuk di dalam cakupan benda tadi, maka di situ termasuk misalnya contoh, boleh tidak minyak dikuasai oleh individu atau misalnya diswastakan, privatisasi. Boleh tidak misalnya batu bara atau misalnya nikel atau apa misalnya dikuasai oleh individu. Nah ini termasuk di dalam pembahasan kepemilikan umum di dalam Islam. Nah kemudian jenis yang kedua, ya jenis yang kedua itu adalah benda yang benda itu, jadi kalau tadi itu adalah benda yang benda itu merupakan hajat hidup orang banyak, api, air, itu termasuk benda yang menguasai hajat orang banyak. Tidak boleh tabiatnya dimonopoli. Yang kedua, itu adalah benda yang memang tabiatnya tidak mungkin dikuasai individu. Contoh tadi seperti laut, seperti jalan, itu tidak mungkin dikuasai individu. Bayangkan kalau jalan itu dikuasai individu, orang lain nggak bisa jalan. Makanya Rasulullah SAW melarang. Dalam satu hadis itu disebutkan iyyakum wat-turuqat. Ya, iyyakum wal julusa fit turuqat, maaf. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Kalian jangan duduk di jalan. Kenapa tidak boleh duduk di jalan? Bukankah jalan itu termasuk hak milik umum? Betul. Karena kita ketika duduk di jalan itu mengganggu orang lain. Ini. Termasuk kalau kita lihat, boleh tidak kita jualan di jalan yang mengganggu perjalanan orang lain? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena jalan itu milik umum. Ya. Pemanfaatannya untuk jalan, bukan untuk jualan. Misalnya, orang umum boleh memanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Ini. Itu yang kita mesti pahami. Itu terkait dengan status milik umum yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah benda yang dia depositnya itu memang banyak dan tidak terbatas, sehingga tidak mungkin dikuasai individu. Contohnya tadi, air, semua orang butuh air, dan Nabi membolehkan para sahabat punya sumur pribadi. Yang tidak boleh adalah ketika ada sumber, katakanlah yang besar, lalu kemudian sumber yang besar tadi itu
dikuasai oleh individu. Sementara orang lain membutuhkan sumber air. Nah, ini tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Nah, dalam satu riwayat ada kisah bagaimana seorang sahabat itu datang kepada Nabi, kemudian dia diberi oleh Rasulullah sebidang tanah, tapi di dalam tanah itu ternyata ada sumber air yang jumlahnya tidak terbatas. Lalu kemudian sahabat yang lain mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atadri, apakah Anda tahu anna fiha ma'al-id, bahwa di dalam tanah tadi itu ada sumber air yang tidak terbatas?" Maka ketika Rasulullah SAW mendapatkan penjelasan bahwa di dalam tanah tadi itu ada sumber yang tidak terbatas, maka Rasulullah SAW kemudian menarik balik pemberiannya tadi. Yang sebelumnya sudah diberikan, ditarik balik. Berarti apa? Dari sini kita bisa memahami hukum asal orang itu boleh memiliki, termasuk boleh mempunyai sumur, tapi yang tidak boleh tadi karena ada ilat, ada alasan hukum yang berupa deposit yang besar. Nah, ini deposit yang besar. Nah, itu yang tidak boleh. Karena itu misalnya begini, boleh tidak kita itu menemukan sumber minyak di tanah kita, tapi sumbernya terbatas. Kita pakai sendiri, seperti kasus-kasus sumur-sumur tua. Ya, banyak kasus di Palembang atau di mana yang dulu. Ya. Maka dalam kasus tadi ketika sumbernya itu sudah habis atau sumbernya itu terbatas, itu berbeda dengan ketika sumbernya itu tidak terbatas. Kalau sumbernya tidak terbatas maka kena hadis tadi. Sebagaimana ketika Rasulullah memberikan tanah, yang kemudian tanah tadi itu ada sumber airnya tidak terbatas, lalu ditarik lagi oleh Nabi, padahal sebelumnya sudah diberikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini 3 kategori kepemilikan umum yang kita mesti paham. Terus hubungannya dengan pemagaran laut, kemudian sertifikat laut, kemudian sertifikat kali, ya termasuk juga tadi ya, pemanfaatan lahan-lahan perhutani dan sebagainya tadi itu untuk area bermain dan sebagainya tadi apa? Nanti kita akan bahas, kita akan jelaskan. Dampak dari itu yang tadi kita sebutkan tadi, ketika kepemilikan itu tidak diperhatikan, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misalnya begini, contoh ya. Islam itu bukan hanya sudah membagi kepemilikan tadi. Ya. Jadi ini kepemilikan individu, ini kepemilikan umum, ini kepemilikan negara. Tidak hanya sampai di situ Islam. Contoh begini, kalau kita lihat di Jakarta, kasus-kasus banjir itu seringkali terjadi selain karena curah hujan, kiriman dari atas, dari puncak, ya, dan Bogor dan sebagainya, itu juga ada faktor ya, banyaknya orang yang tinggal di bantaran kali misalnya, contoh. Nanti kita akan bahas bagaimana hukumnya membangun rumah di bantaran kali itu, termasuk siapa yang punya hak atas bantaran kali itu. Ya. Nah, kemarin yang kasus di Bekasi itu terkait dengan ternyata kenapa kasus banjir itu meluap? Ya, karena kalinya tidak menampung. Kenapa kalinya tidak menampung? Karena banyak kali-kali yang sudah ditutup. Kenapa kalinya sudah ditutup? Padahal itu adalah saluran air. Karena tadi saluran air ya, kali-kali tadi itu ternyata sudah disertifikatkan. Gitu kan? Sudah disertifikatkan. Berarti ini nanti terkait dengan apa? Kebijakan negara. Artinya pengambil kebijakan tadi itu dalam tanda petik tidak memperhatikan masalah ini gitu. Yang harusnya kali ini dipakai saluran air, tapi karena kemudian kali itu sudah dikuasai oleh pribadi, mungkin yang punya proyek dan sebagainya, akhirnya kemudian kali tadi ditutup. Ketika kali tadi ditutup, maka air tidak bisa mengalir, akhirnya kemana-mana air tadi. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya banjir. Nah, ini yang kita akan bahas.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana hukum Islam menyelesaikan masalah ini? Tadi yang pertama kita sudah bahas tentang kategori kepemilikan. Kalau kategori kepemilikan itu dipegang betul dan disiplin kita jalankan, maka problem-problem tadi tidak akan muncul. Karena kalau ini masuk dalam kategori kepemilikan umum, contoh misalnya begini, kasus Jakarta banjir, diantaranya faktornya selain kasus kali tadi, itu juga ada faktor permukaan air laut naik. Kenapa permukaan air lautnya naik? Karena daratannya jadi pantai-pantainya tadi sudah diuruk, direklamasi, gitu kan? Reklamasi itu apa? Reklamasi itu nguruk laut yang berdekatan dengan pantai. Nah, Islam, Bapak Ibu sekalian, itu membedakan hukum laut dengan hukum pantai. Laut itu milik umum, kalau pantainya itu milik negara. Tapi baik itu negara yang punya hak milik maupun umum yang kemudian dikelola oleh negara, itu sama-sama harus memperhatikan kepentingan publik. Ya, harus memperhatikan kepentingan publik. Misalnya begini, boleh tidak melakukan reklamasi yang kemudian punya dampaknya apa? Menyebabkan tenggelamnya satu kota. Ya, jawabnya tidak boleh. Reklamasi itu menguntungkan orang tertentu, menguntungkan pengusaha tertentu, tapi merugikan masyarakat banyak. Iya kan? Negara diberi hak untuk mengelola ini, tapi tidak boleh ketika mengelola itu kemudian mengorbankan kehidupan masyarakat. Tidak boleh. Itu konteksnya dengan reklamasi. Sekarang kita akan bahas tentang kasus bantaran tadi. Mereka yang tinggal di bantaran sungai tadi. Sama. Ya, kalau kita bicara soal bantaran sungai ini termasuk area atau termasuk wilayah yang itu juga masuk di dalam kepemilikan negara. Beda dengan laut tadi. Sama seperti kasus pantai tadi. Tetapi negara juga tidak boleh mengizinkan masyarakat untuk mendirikan bangunan atau apa di situ yang akan menyebabkan aliran sungai tadi itu terganggu. Tidak boleh. Ya. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Enggak boleh. Meskipun itu milik negara dan negara punya hak, tapi tidak boleh karena ini bisa mengganggu aliran sungai. Seperti kasus yang tadi kita ceritakan yang baru-baru ini terjadi di Bekasi tadi, tidak boleh. Ya. Nah, kenapa tidak boleh? Karena fungsi sungai, fungsi aliran air itu harus difungsikan sebagaimana fungsinya. Ketika dia dipakai sebagai tempat tinggal, berarti akan mengalami penyusutan, penyempitan. Bayangkan kalau debit airnya bertambah, dia mengalami penyusutan volume, apa yang terjadi? Pasti akan mengganggu aliran air tadi. Nah, ini ditambah di atasnya kawasan tadi yang kita sebut di puncak dan sebagainya tadi, itu sudah digunduli. Nah, kalau kita bicara di kawasan puncak, itu nanti masuk di dalam pembahasan, kalau di dalam istilah fikih, itu nanti masuk di dalam pembahasan yang namanya hima. Hima itu, kalau kita sekarang kenalnya itu semacam hutan lindung. Apa fungsinya hutan lindung? Hutan lindung itu punya fungsi, ya, dia tidak boleh digunduli karena memang hutan itu difungsikan bisa menjadi paru-paru, ya, bisa menjadi resapan, bisa menjadi paru-paru bumi, bisa menjadi resapan dan sebagainya. Nah, ketika fungsi tadi itu dihilangkan, maka ketika air hujan turun dari atas, air itu langsung jatuh ke tanah. Tidak ada pohon yang menahan. Ketika air itu jatuh ke tanah, maka tanahnya kemungkinan akan longsor. Nah, ini yang terjadi. Ya. Dampak berikutnya kemudian adalah aliran air ke bawah tadi.
itu nggak bisa lagi ditahan. Karena apa? Nggak ada akar-akar yang bisa menyerap tadi. Nggak ada tanah-tanah yang dipakai untuk serapan tadi. Yang di situ ada pohon-pohonnya tadi. Nggak ada lagi. Ini yang selama ini terjadi, sehingga kemudian debit airnya tinggi, kemudian air itu nggak bisa diserap oleh bumi sepanjang aliran air tadi itu, karena sudah tidak ada pohon atau apapun yang bisa dipakai untuk menyerap air tadi, karena sepanjang jalur air tadi itu sudah berupa bangunan. Di dalam Islam, apakah ini dibahas? Dibahas, Bapak Ibu sekalian. Ini dibahas. Jadi di dalam kitab fikih itu ada pembahasan tentang hima. Hima itu adalah lahan yang diproteksi oleh negara. Apa diproteksi itu? Diproteksi itu artinya dia dijaga, dilindungi. Tidak boleh individu atau siapapun untuk memonopoli atau kemudian dia menghilangkan fungsinya tadi, tidak boleh. Kenapa ini diproteksi? Untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan publik. Itu termasuk hima. Ya, di zaman Nabi misalnya itu ada kawasan yang kawasan itu masuk dalam kategori hima tadi. Itu kawasan subur. Ya. Yang kemudian nanti ada kuda-kuda yang dipakai untuk jihad itu dibawa ke situ. Ya. Kemudian banyak sekali ternak-ternak dan sebagainya itu dibawa ke situ untuk mendapatkan asupan yang mereka butuhkan itu. Dan itu sengaja tidak istilahnya itu dirusak, bahkan justru dijaga, dirawat, agar kemudian ketika nanti negara membutuhkan pasukan dengan kudanya, maka kuda-kuda yang dibutuhkan tadi itu sudah siap. Kenapa? Karena ada area yang dijaga oleh negara untuk memberikan suplai pada kebutuhan kuda-kuda yang dipakai untuk perang tadi itu. Nah, itu terjadi di zaman Nabi. Jadi pada zaman Nabi itu sudah dipikirkan kayak begitu. Ya. Nah, ulama yang hidup di zaman berikutnya dengan berbagai wilayah yang berbeda seperti yang tadi kita sebutkan, itu kemudian membahas termasuk tadi hukum bagaimana laut dipagari tadi itu, kemudian hukum sungai, bantaran sungai, kemudian hukum seperti tadi yang kita sebutkan hutan lindung dan sebagainya. Itu bagian-bagian dari pembahasan yang tadi kita sebutkan dalam kategori pembahasan tentang apa disebut dengan kepemilikan umum. Nah, kalau ini diperhatikan Bapak Ibu sekalian, konteks kepemilikan umum tadi diperhatikan, maka insya Allah problem yang sekarang muncul, kasus banjir dan sebagainya tadi, itu akan bisa dihindari. Kenapa? Karena adanya regulasi yang jelas, penataan yang jelas. Dan semuanya itu ada basis hukumnya. Dan itu diatur dalam Islam. Tadi kita sudah jelaskan. Kasus di Kalimantan, kalau kita lihat bagaimana banjir akibat penggalian bekas-bekas galian batu bara itu kan luar biasa dahsyat. Iya kan? Luar biasa dahsyatnya. Itu juga sama sebenarnya. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum Allah menyatakan Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allam yarji'un, kata Allah. Kerusakan di daratan dan di lautan itu terjadi bima kasabat aydin nas. Itu sebenarnya adalah dampak dari ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia ini apa? Terkait dengan kebijakan. Kebijakan itu mulai dari atas sampai ke bawah. Apalagi sekarang dengan adanya Omnibus Law di mana makanya kemarin kasus di Bekasi itu ketika gubernur kemudian melakukan inspeksi ke lapangan,
Dilihat ternyata izinnya semuanya dari pusat. Ya kan? Izinnya semuanya dari pusat. Dan itu memanfaatkan tadi apa yang disebut dengan Omnibus Law itu. Dan itu yang dulu diprotes. Karena pusat ini mengeluarkan izin, mereka tidak melihat di lapangan. Gitu. Ya. Jadi ini tinggal ngeluarin izin saja. Sementara di lapangan tadi seperti apa fakta yang ada di masing-masing tadi itu mereka tidak tahu. Akhirnya kemudian muncul kasus-kasus seperti yang tadi kita sebutkan, yaitu masalah ekologi, ya, sampai kemudian muncul banjir macam-macam dan sebagainya tadi itu. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian gambaran ya tentang betapa Islam itu sebenarnya sudah membahas masalah ini. Seandainya kita itu menggunakan Islam untuk menjelaskan, untuk menyelesaikan ya masalah-masalah tadi, itu selesai. Gitu. Ya, selesai. Tadi kita sudah singgung kasus sertifikat laut, kemudian sertifikat kali, ya, kemudian kasus bantaran kali, kasus reklamasi, itu hampir semuanya sama kasusnya, karena terkait dengan pemanfaatan kepemilikan umum yang tidak pada tempatnya, yang kemudian menjadi atau menimbulkan dampak serius terhadap kerusakan lingkungan tadi itu. Nah ini. Nah, kemudian pertanyaannya begini. Terus kalau individu di dalam hadis itu kan dibolehkan untuk mendapatkan manfaat dari kepemilikan umum tadi. Lalu bagaimana caranya individu tadi itu bisa memanfaatkan kepemilikan umum tadi bersama-sama? Ya tergantung Bapak Ibu sekalian. Contoh begini ya, kalau kita bicara soal laut, bagaimana individu bisa manfaatkan bersama-sama laut tadi? Ya, dia bisa pakai untuk nyebrang, untuk apa namanya, katakanlah kapalnya lewat perahunya lewat di situ, kali juga begitu. Itu masing-masing punya hak. Ya, ketika ada kasus laut dipagari, nelayan tidak bisa katakanlah mereka mencari ikan ya di atas laut tadi karena sudah dipagari tadi, alasannya karena ini sudah menjadi milik mereka. Nah, itu berarti sudah mengubah status kepemilikan umum menjadi milik individu. Nah, itu tidak boleh. Haram hukumnya di dalam Islam. Kasus seperti ini nggak boleh. Ya, nah ini. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana terkait dengan kepemilikan umum yang lain misalnya? Kalau kita bicara itu tadi terkait dengan laut, terkait dengan sungai, ya. Terus bagaimana kalau misalnya kita bicara soal listrik, soal misalnya jalan tol, bicara soal BBM yang kemarin muncul kasus BBM oplosan, ini semuanya terkait dengan kepemilikan umum. Ya. Nah, kalau kita kembali bagaimana Islam mengatur kepemilikan tadi dalam kaitannya dengan bagaimana individu itu mendapatkan manfaat atas kepemilikan umum itu, Islam sudah menjelaskan. Pertama, misalnya contoh ya, kasus listrik. Ya, bagaimana kita ini mendapatkan manfaat dari listrik, bagaimana kita mendapatkan manfaat dari minyak. Yang minyak itu sebenarnya adalah milik kita. Tapi masalahnya, minyak itu untuk bisa kita manfaatkan kan dia butuh alat, butuh tenaga untuk mengeluarkan minyak tadi sehingga minyak itu kita bisa pakai, kan begitu. Butuh biaya. Maka dalam hal ini negara itu punya kewajiban seperti yang dilakukan oleh negara melalui Pertamina misalnya gitu, untuk apa? Melakukan eksplorasi ya, minyak dari perut bumi dikeluarkan, diolah, kemudian minyak itu siap untuk didistribusikan kepada rakyat. Pertanyaannya kemudian, berapa harga yang harus kita bayar agar kemudian kita itu betul-betul bisa termasuk dalam kategori orang yang mendapatkan manfaat?
Nah, di sini ada filosofi yang kita mesti perhatikan. Negara di dalam mengurus masalah seperti ini tidak boleh memposisikan seperti perusahaan. Posisi negara itu tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Terus bagaimana? Artinya negara ketika dia mengeluarkan minyak dari tanah tadi, berapa biaya yang dikeluarkan oleh negara? Ya, kalau dulu Pak Kwik itu pernah menghitung ketika minyak waktu itu harganya masih berapa ya? Itu kata dia itu nggak sampai 2.000 ongkosnya. Ya, nggak tahu sekarang ya. Intinya begini, kalau filosofinya itu negara tidak bisnis dengan rakyatnya, maka negara tidak akan berbicara mencari untung. Ya, tidak bicara mencari untung. Terus kalau nggak mencari untung berarti akan buntung dong? Tentu tidak. Caranya bagaimana? Boleh untuk misalnya begini, ini biaya operasionalnya berapa? Maka biaya operasional itu yang nanti akan dibayar oleh rakyat dengan ditambah margin keuntungan. Maka itu menjadi harga yang nanti akan dibayar. Dan kalau itu yang dilakukan, maka insya Allah harga BBM yang kita akan bayar itu tidak semahal hari ini. Ya, tidak akan semahal hari ini. Nah, itu kalau hitungannya seperti tadi. Ya, karena itu di dalam kitab fikih itu nanti ada 3 opsi untuk menentukan harga. Pertama, itu berdasarkan harga bagaimana kos untuk mengeluarkan minyak dari tanah tadi, dari bumi tadi. Yang kedua, ditambah dengan margin. Yang ketiga, mengikuti harga pasar. Ini, ya, itu nanti sama seperti kasus listrik. Listrik juga begitu. Cara menentukan tarifnya itu bisa dengan cara seperti tadi. Artinya apa? Kalau kemudian berpikirnya negara tadi itu adalah berpikir untuk kemaslahatan rakyatnya, melayani rakyatnya, dan ini adalah milik rakyat bukan milik negara, ya, maka yang dipikirkan pertama itu bukan mencari untung, tapi bagaimana kesejahteraan, bagaimana kemakmuran rakyat tadi itu yang dipikirkan. Nah inilah Bapak Ibu gambaran bagaimana cara kita memanfaatkan. Ada yang bisa langsung karena memang tidak membutuhkan biaya seperti laut, seperti air tadi itu bisa langsung. Tapi ada yang membutuhkan biaya seperti minyak, seperti listrik dan butuh biaya. Dan yang seperti ini maka negara bisa mengenakan biaya seperti yang tadi kita sudah sebutkan skemanya ada 3 itu. Ini cara-cara yang diatur di dalam Islam. Ya, cara-cara diatur dalam Islam. Jadi bukan berarti negara tidak boleh menetapkan tarif atau menetapkan biaya, tidak. Bukan tidak boleh. Tapi filosofinya bukan berbisnis dengan rakyatnya. Filosofinya bukan mencari untung dari rakyatnya, tidak. Bukan di situ konteksnya. Nah ini yang kita mesti pahami. Ya, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, oleh karena itu dari penjelasan tadi, apa yang bisa kita tarik kesimpulannya? Bahwa di dalam pengelolaan kepemilikan umum, maka kepemilikan umum itu harus dikembalikan pengelolaannya kepada negara, tidak boleh diprivatisasi. Ya, tidak boleh diprivatisasi. Dampak dari privatisasi kepemilikan umum itu tadi kita sebutkan. Ketika ada kasus reklamasi, ketika ada kasus laut disertifikasi, ketika ada kasus sungai atau kali disertifikasi tadi, dampaknya kemudian menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Bahkan kemudian tenggelamnya, ya. Tadi kita sebutkan Jakarta, termasuk kasus Bekasi dan sebagainya tadi, dampak dari kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat tadi. Nah ini sedikit gambaran yang bisa saya sampaikan, ya. Karena waktu mungkin ada, ya, diskusi atau tanya jawab yang ingin disampaikan oleh jamaah sekalian dari beberapa penjelasan yang sudah disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab, ya, agar kemudian bisa mematangkan apa yang tadi sudah kita jelaskan di dalam penjelasan tadi itu. Silakan kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak sekalian, ya, dari penjelasan-penjelasan yang tadi sudah disampaikan, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ya, baik. Bagaimana hukumnya ormas yang diberi kewenangan untuk mengelola tambang? Ini juga keliru, Pak, tidak boleh. Karena tambang itu harus dikelola oleh negara. Nah, kemudian kita coba untuk membaca apa reasoning, apa alasan kenapa ormas kemudian dikasih. Ormas itu menurut undang-undang Kementerian Dalam Negeri itu mendapatkan dana operasional dari negara. Ya. Dan dana operasional dari negara yang diberikan pada ormas itu, kalau ormasnya kecil mungkin cukup, tapi kalau ormasnya besar, bayangkan ya dari pusat sampai ke daerah ya. Belum lagi nanti agendanya macam-macam. Kira-kira cukup tidak? Jawabannya nggak akan cukup. Pertanyaannya kemudian dari mana ormas itu mau mendapatkan dana? Nah, selama ini banyak kasus, ini berdasarkan pengalaman saya ketika ketemu ya, beberapa pejabat yang terkasus korupsi, itu mereka cerita. Jadi saya tidak sebutkan namanya. Ketika saya dulu masih sering isi di Bareskrim ya, itu banyak yang cerita ya. Di antaranya begini, saya ini jadi menteri, tidak ada anggaran untuk memberikan bantuan pada ormas. Tapi ormas ini datang pada saya karena saya ini dianggap bagian dari ormas itu. Masalahnya, kata Pak Menteri ini, dikasih sedikit, nanti dia akan bilang, wah Menteri kok kasihnya cuma sedikit. Dikasih banyak, masalah juga dari mana duitnya. Nah, repot kan? Gitu. Tapi kalau nggak dikasih, nggak bisa jalan kegiatannya. Nah ini yang sering kali terjadi. Karena itu, maka kemudian kita bisa memahami kenapa muncul filosofi sampai kemudian melahirkan keputusan seperti itu. Gitu. Itu satu. Yang kedua, juga perlu dipahami bahwa ada upaya untuk mengendalikan ormas dengan melalui model-model pemberian konsesi-konsesi seperti itu. Bayangkan misalnya ketika ormas itu sudah merasa nyaman ya dapat konsesi dengan katakanlah setiap bulan atau setiap tahun dia dapat sekian miliar atau bahkan sekian triliun. Bagi ormas yang dia tidak memiliki sumber pendapatan, maka itu sangat menggiurkan. Pada saat yang sama itu juga bisa menjadi semacam, kalau orang bilang itu kayak sapi yang dicucuk hidungnya kan, nah, gitu. Sehingga akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah ini bahayanya. Jadi dari sisi hukum bahwa itu tidak boleh, dari sisi kepemilikan tadi. Yang kedua, dari segi independensi ormas yang seharusnya dia bisa menjadi, katakanlah bisa berfungsi menjadi watchdog bagi penguasa, tapi akhirnya kemudian tidak bisa. Kenapa? Karena sudah dicucuk hidungnya tadi. Ya. Nah, cuma memang problemnya itu. Terus bagaimana supaya ormas tadi itu bisa mandiri? Ya iuran saja kalau mau. Iuran anggotanya. Apalagi kalau anggotanya itu jutaan kan. Apa susah? Kan? Yang penting itu halal dan kemudian independen. Sehingga dengan begitu dia tidak bisa kendalikan, itu lebih terhormat. Begitu Pak. Kira-kira. Ya. Ada lagi silakan. Bapak sekalian, maghrib jam berapa? 6.08 ya. Ya masih ada waktu berapa? 8 menitan lagi ya. Silakan. Ibu-ibu, kalau mau tanya silakan. Baik. Ya kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini.
insya Allah apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Setidaknya kita memahami, ya, kalau ada masalah, oh ini masalahnya karena begini, ya, oh ini karena ini tidak diterapkan, oh ini karena paling tidak kita mengerti lah gitu. Jangan sampai ya kita ini ada masalah kita tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana seharusnya. Karena kita ini sebagai seorang muslim, Islam itu telah mengajarkan agama yang sempurna kepada kita. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mari kita tutup bersama-sama. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Ya, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga puasa kita, ibadah kita, semua ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Anta ya fi na'amahu fi masjidina ya rabbana lakal hamdu bima yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatina wa jami'a ta'atina bimannika wa judika wa karmika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhi ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bis-su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li jami'i masyayikhina kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana jami'an dikkaha wa jilha wa alaniyataha wa sirraha wa awwalaha wa akhiraha. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mal shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.